terasa sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Mengapa? Halo guys. Dadah. Pos 1, pH air. Halo guys. Kali ini kita lagi di pos 1. Belajar apa kita? Apa itu pH meter? Pengertiannya adalah pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan dari suatu larutan. pH sendiri merupakan singkatan dari potential of hydrogen yang mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan berdasarkan konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam larutan tersebut. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu alatnya pH meter dan alat tulis. Dengan bahan yang digunakan adalah sampel air, terutama di sini yang digunakan adalah sampel air laut. Cara kerja dari pH meter yaitu yang pertama adalah pH meter dinyalakan terlebih dahulu, kemudian dikalibrasi karena itu merupakan hal yang penting. Tujuan dari kalibrasi tersebut yaitu agar nanti terciptanya hasil yang akurat dari alat tersebut. Kemudian dicelupkan ke dalam sampel air, kemudian setelah itu fokus lihat ke angka yang tertera pada pH meter, lalu catat angka setelah kondisinya stabil, yaitu ketika angka tersebut sudah tidak berubah-ubah lagi. Kemudian setelah dicatat, pH meter dimatikan dan dibersihkan menggunakan tisu. Hasil yang didapat pada praktikum kali ini yaitu pada sampel air laut di bibir Pantai Sodong mendapatkan pH 7. Pada referensi yang kami dapat, hasil tersebut tidak sesuai karena hampir semuanya di atas pH 7. Menurut jurnal yang ada bahwasanya perairan di Indonesia rata-rata memiliki pH air di atas 7, terutama perairan laut. Banyak faktor yang dapat mengakibatkan pH tersebut menjadi 7, karena air yang diambil merupakan air laut yang diambil dari bibir pantai, dan karena adanya indikator sebab percampuran partikel, baik itu tercampur oleh tanah ataupun pasir, dan faktor penyebab yang lainnya karena terkontaminasi. Pos 2, kualitas air. Halo guys. Jadi sekarang kita ada di pos 2. Tentang apa sih pos 2 itu? Kualitas air. Semangat terus dadah. Kualitas air adalah salah satu aspek lingkungan yang sangat penting dan memiliki dampak langsung terhadap kesehatan manusia, kehidupan akuatik, ekosistem, dan keberlanjutan sumber daya air. Kualitas air dapat dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk aktivitas manusia, polusi, perubahan iklim, dan faktor alami lainnya. Untuk alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kualitas air diantaranya water quality checker, sampel air, dan alat tulis. UVC bekerja dengan cara mengalirkan arus listrik ke dalam air. Arus tersebut akan bekerja untuk mengikat kandungan garam dalam air sebagai tolak ukur atau parameter terhadap pengujian air. Pada praktikum kali ini, untuk kalibrasi menggunakan pH 4, 7, dan 10. Jika angkanya masih berubah-ubah tapi sudah ada emotikon senyumnya, bisa menekan kal yang tertera pada alat tersebut. Dan jika sudah selesai akan muncul M. Dan cocok dengan pH yang diujikan yaitu pH 4, 7, dan 10. Untuk menetralkannya menggunakan Aquades. Untuk praktikum di Pantai Sodong, nilai pH yang diperoleh 8,17. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Simanjuntak tahun 2012 yang menyatakan bahwa nilai pH untuk perairan selatan hampir sama yaitu 8,15 sampai 8,28.
Nilai pH untuk perairan normal menurut buku mutu keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 berkisaran 7 sampai 8,5. Kondisi perairan di Pantai Sodong Cilacap masih dalam kategori baik. Pos 3, GPS. Halo guys, kita ada di pos 3. Apa itu pos 3? GPS. Apa itu GPS? Global Positioning System. Kita harus keseruan kita. Bye-bye. Global Position System atau GPS merupakan teknologi yang sangat penting karena membantu untuk menentukan posisi koordinat di permukaan bumi. Global Position System adalah sistem navigasi satelit yang menyediakan informasi lokasi dan waktu dalam berbagai kondisi cuaca, dimanapun di atas permukaan bumi sepanjang masih menerima sinyal GPS yang dipancarkan dari satelit. Global Position System adalah suatu sistem radio navigasi penentuan posisi menggunakan satelit. GPS dapat memberikan posisi suatu objek di muka bumi dengan akurat dan cepat, dan memberikan informasi waktu serta kecepatan bergerak secara kontinu di seluruh dunia. Alat yang digunakan yaitu GPS. Pastikan baterai terpasang dengan benar, lalu mencari lokasi lapang terbuka untuk GPS mendapatkan sinyal satelit. Ikon satelit akan muncul di layar setelah GPS menangkap sinyal cukup. Gunakan tombol panah untuk berpindah ke berbagai halaman yang menampilkan informasi berbeda. Pada saat praktikum, penggunaan GPS yang dipakai ialah GPS Garmin. Hal ini sesuai dengan jurnal yang mengatakan bahwa GPS Garmin mempunyai tipe navigasi yang digunakan untuk aplikasi mapping atau pemetaan dan GIS Geographic Information System. GPS Garmin juga memiliki kemampuan dalam penerimaan satelit yang baik, terutama untuk pengumpulan data. Dalam GPS Garmin, banyak tombol seperti power key, tekan dan tahan untuk menghidupkan dan mematikan unit, in-out key dari halaman peta, tekan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan halaman peta, ada find key, tekan dan lepaskan untuk melihat dan menemukan tempat yang ingin dicari. Quit key, tekan dan lepaskan untuk membatalkan atau balik ke halaman sebelumnya. P key, tekan untuk menuju ke halaman berikutnya dan halaman utama. Menu key, tekan untuk melihat menu dari masing-masing halaman. Enter key, tekan untuk memilih data yang tersorot atau untuk konfirmasi pesan tampil di layar. Rocker key, tekan ke atas, bawah, kiri, atau kanan untuk melihat karakter pada daftar, menyorot data, atau menggerakkan panah pada halaman peta. Pos 4, salinitas. Hai. Jadi kita di pos 4. Habis ngapain kita? Habis ngecek salinitas pakai refraktor. Mereknya apa? Merek Atago. Ya. Seru banget guys. Keseruan kita guys. Refraktometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan terlarut. Pada kesempatan kali ini, refraktometer digunakan untuk mengukur kadar salinitas air laut. Apa sih salinitas itu? Salinitas adalah berat garam dalam per kilogram air laut. Salinitas air laut juga mempengaruhi penyebaran, kelimpahan, dan pertumbuhan biota perairan, serta kerapatannya di suatu perairan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu refraktometer. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu aquades dan air sepel. Penggunaan refraktometer itu sendiri dilakukan dengan beberapa langkah. Sebelum dilakukan pengukuran salinitas, langkah pertama yang wajib dilakukan yaitu dengan melakukan kalibrasi menggunakan satu tetes aquades pada refraktometer. Kegunaan dari kalibrasi itu sendiri untuk memverifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Setelah dilakukan kalibrasi, langkah selanjutnya yaitu mengecek pada bagian lensa apakah garis pada refraktometer sudah menunjukkan skala 0 atau belum. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu dengan membersihkan prisma menggunakan tisu, lalu meneteskan satu tetes air sampel pada bagian prisma. Setelah itu, refraktometer diarahkan pada cahaya matahari. Kemudian diamati batas garis biru dan putih pada lensa menunjukkan skala berapa. Langkah terakhir,
Lakukan kalibrasi ulang menggunakan satu tetes Aquades. Pada saat praktikum lapang kemarin, kelompok kami mendapatkan hasil skala salinitas sebesar 35 ppt. Menurut referensi, salinitas di perairan Indonesia umumnya berkisar antara 30 sampai 35 ppt. Maka, hasil data skala kelompok kami sudah sesuai dengan referensi yang ada. Gambaran salinitas di perairan ini menginformasikan bahwa besar kecilnya fluktuasi salinitas diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pola sirkulasi air, penguapan, curah hujan, dan adanya aliran sungai. Pos 5. Kecerahan. Jadi kita sekarang ada di pos 5. Tadi ngapain aja guys? Tadi kita udah nyari kecerahan. Terus kegiatan kita. Bye-bye. Kecerahan perairan dipengaruhi oleh kekeruhan dan zat yang terkandung di dalamnya. Penetrasi cahaya yang masuk dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya intensitas cahaya matahari dan kekeruhan air. Kekeruhan air dapat disebabkan oleh bahan-bahan halus yang melayang-layang di dalam air, yaitu seperti plankton, jasad bernik, detritus, lumpur, dan pasir. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kecerahan yaitu yang pertama secidics, yang kedua tongkat atau tali nilon, yang ketiga alat tulis. Cara kerja atau langkah-langkah dalam praktikum kecerahan yang pertama yaitu menghadaplah ke arah sumber cahaya matahari. Kemudian masukkan secidics ke dalam air sampai warna hitam dan putih tidak terlihat. Lalu catat panjang tali yang masuk sampai batas keping secidics, disebut A cm. Kemudian angkat sedikit sampai warnanya terlihat jelas. Lalu catat panjang tali yang masuk sampai batas keping seci, disebut B cm. Kemudian hitung kecerahan dengan rumus menggunakan 0,5 dikali A plus B. Dari data yang didapatkan di Pantai Sodong, Cilacap pada tanggal 2 Mei 2024 memperoleh hasil perhitungan yaitu 35 ppt dan dapat disimpulkan bahwa air memiliki tingkat kecerahan yang rendah. Ini dapat dibandingkan dengan jurnal pengabdian kepada masyarakat. Air dengan tingkat kecerahan yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pasir dan lumpur. Sinar matahari yang masuk sangat diperlukan untuk fotosintesis bagi fitoplankton yang merupakan nutrisi bagi kehidupan seperti kehidupan ikan. Tingkat kecerahan air yang tinggi menunjukkan daya tembus cahaya matahari yang masuk di dalam perairan. Pos 6. Pasang surut. Jadi kita sekarang ada di pos 6. Tadi ngapain aja guys? Tadi kita udah nyari Pasang surut. Terus kegiatan kita. Bye-bye. Pasang surut merupakan salah satu fenomena lautan yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan biota laut. Pasang tinggi yaitu permukaan laut perlahan-lahan naik ke ketinggian maksimumnya. Pasang rendah yaitu permukaan laut turun ke ketinggian minimumnya. Pasang surut memiliki dua tipe. Yang pertama tipe diurnal, di mana dalam satu hari terjadi satu periode pasang tinggi dan satu periode pasang rendah. Yang kedua tipe semi diurnal, terjadi jika tidak tepat seperti diurnal dan tipe campuran yang tingginya selalu berubah-ubah. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan praktikum pasang surut ini. Yang pertama ada tongkat pengukur pasang surut dan alat tulis. Cara kerja pasang surut. Yang pertama, tongkat berskala dipasang pada batu karang. Setelah itu, selama kegiatan praktikum berlangsung, dicatat periode kenaikan dan penurunan massa air pada alat tongkat berskala tersebut dengan selang 2 jam selama 24 jam, dan juga temperatur serta salinitasnya. Berdasarkan dari praktikum yang dilaksanakan pada pukul 9, didapatkan hasil ketinggian air laut mencapai 30 cm. Hal ini berarti tidak sesuai dengan data Badan Informasi Geospasial yang seharusnya pada pukul 9 air laut mencapai ke ketinggian 19,7 cm. Sekian dari kelompok 7. Praktikum kali ini seru nggak? Seru. Tadi kita udah dari pos 1 sampai pos 6. Semuanya kita dapat ilmu. Dan see you. See you.